Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas kusen ada bahan duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk Pak dosen dan Bu dosen yang paling keren, izinkan saya memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Hari Supratno, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah psikologi belajar, Bapak Hanifuddin dan Ibu Khairatul Idawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri khusus perwujudan perilaku belajar dan jenis-jenis belajar. Di sini jenis-jenis belajar itu ada 7. Yang pertama, abstrak. Sini kita mengenai belajar abstrak itu seperti belajar seni. Terus keterampilan, yaitu belajar mengenai kayak membuat sesuatu, seperti kerajinan, anyaman. Terus kemudian pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu seperti kita memberikan soal kepada peserta didik, terus peserta didik itu menjawab soal tersebut, seperti soal matematika contohnya ya. Tuh, kemudian rasional itu yang dapat yang dapat dinalar oleh otak, ide nalar oleh otak itu. Kemudian kebiasaan di sini seperti kita membiasakan berdoa sebelum belajar, juga membersihkan, menata bangku sebelum belajar, selesainya juga. Terus apresiasi itu seperti kayak kita memberi hadiah atau sesuatu nilai atau barang atas hasil capaian murid tersebut. Terus yang terakhir pengetahuan. Yang pertama itu yang penting ilmu ya. Ilmu itu berisi informasi, juga pengetahuan yang kita berikan untuk peserta didik. Terus kemudian ciri khusus perilaku belajar. Ciri khusus perilaku belajar itu ada 3. Yang pertama perubahan intensional, yaitu berkat adanya pengalaman dan praktik yang disengaja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seperti kita membiasakan berdoa sebelum belajar, nanti dia terbiasa tanpa kita suruh. Terus juga menyapu, terus ada kegiatan outdoor, kemudian perubahan positif dan aktif. Nah, di situ siswa akan menyadari bahwa kegiatan yang selama ini tuh yang diberikan itu berisi kegiatan positif, dan kemudian juga itu termasuk usaha. Terus yang terakhir perubahan efektif dan fungsional, itu membawa pengaruh yang besar dan manfaat tertentu bagi individu yang belajar. Nah, di sini murid dapat merasakan manfaatnya, seperti dia bisa membuatnya seperti kayak tugas membuat plastisin gitu ya, dari membuat bentuk hewan dari plastisin, termasuk keterampilan. Nah, itu kan termasuk ilmu dan manfaat. Kemudian dia pengenlah buat juga di dalam rumah, akhirnya bermanfaat, masuk. Terus perwujudan perilaku belajar. Perwujudan perilaku belajar itu ada 7. Yang pertama apresiasi itu penghargaan, seperti kita memberikan penghargaan atas hasil capaian murid tersebut. Kemudian berpikir rasional dan kritis dengan menggunakan logika. Kemudian kebiasaan, yaitu proses penyusunan kecenderungan respon dan menggunakan stimulus berulang-ulang. Jadi dibiasakan agar terbiasa dan tidak. Kemudian berpikir asosiatif itu, dan daya ingat, merupakan hasil dari belajar. Di sini dia dapat hasilnya. Kemudian inhibisi, kesanggupan siswa untuk menghentikan kegiatan yang tidak perlu. Nah, di sini siswa dapat menilai mana kegiatan yang penting, positif atau tidak positif, seperti negatif atau apa gitu. Kemudian pengamatan. Proses pengamatan itu proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera. Di sini indera itu berfungsi sebagai pendeteksi, pengamat. Dimana saat indera menerima perangsang dari luar itu juga
dapat mengingat. Seperti kita melihat orang mengerjakan kegiatan rumah otomatis tanpa disuruh. Nanti karena kita terbiasa melihat orang menyapu, contohnya ya menyapu, jadi kita terbawalah dalam hati, menyambung ke stimulus otak, kemudian saraf perangsang itu diteruskan ke urat saraf sensori ke otak. Nah kemudian di otak itu kita setelah sampai di perangsang otak, kita akan juga berpikir, oh aku juga mau nyobalah nyapu kayak gitu. Kemudian sikap, menurut Mueller tahun 1996, sikap itu merupakan perwujudan perilaku belajar, yaitu ada penilaian, pengaruh, penolakan, timbul penilaian, pengaruh penolakan, suka atau tidak sukanya, serta kepositifan atau kenegatifan. Nanti di situ sikap akan muncul dari hasil sikap belajar tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sekian dari saya. Air tajin obat saraf agar tidur terasa nyenyak. Mohon izin dan juga maaf saya presentasi tidak banyak-banyak dan mohon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.